Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Melani, NIM 1814080059. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran IPA. Permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran IPA yang pertama adalah PJJ, daring, dan luring. Yang pertama kita bahas dulu daring. Permasalahannya yaitu siswa mengeluh karena pembelajaran sangat membosankan. Penyebabnya karena kurangnya kreativitas guru dalam menciptakan media pembelajaran dan kurangnya kerjasama antara guru dan orang tua. Implikasinya yaitu banyak di antara siswa yang mengalami stres karena banyaknya tugas, banyak di antara siswa yang memilih untuk tidak masuk sekolah online atau bolos. Nah, solusinya yaitu guru dapat menciptakan media pembelajaran yang menarik. Guru juga harus membangun kerjasama serta komunikasi yang baik dengan orang tua murid. Nah, itu yang untuk daring. Sedangkan yang untuk luring, permasalahannya yaitu penyampaian materi oleh guru yang kurang menarik, fasilitas yang terbatas, dan kurikulum yang berubah-ubah. Penyebabnya kurangnya keprofesionalan guru dalam mengajar. Implikasinya siswa menjadi malas sekolah, hilangnya semangat belajar siswa. Nah, sedangkan solusi yang dapat kita lakukan yaitu gunakan aplikasi dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang dapat membangun semangat dan motivasi siswa dalam belajar. Permasalahan yang berkaitan dengan keterampilan abad 21. Yang pertama, abad 21 menuntut sumber daya manusia yang berkualitas. Banyak siswa yang belum mengerti tentang keterampilan abad 21 dan tuntutan zaman yang serba baru. Penyebabnya belum terupgrade-nya pendidikan sesuai tuntutan zaman. Model pembelajaran dan pendidikan guru mayoritas hanya dengan ceramah. Keterampilan abad 21 tidak diajarkan pada mata pelajaran khusus. Akibatnya, kegagalan dalam pendidikan abad 21, kurangnya kemampuan siswa dalam mengembangkan dan mengkomunikasikan ilmu yang diperolehnya, serta berkurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, solusi yang dapat ditawarkan yaitu memperbarui kualitas pendidikan, mewujudkan keterampilan abad 21 yang paham 4C, menggunakan informasi untuk mengembangkan kreativitas siswa, menerapkan pembelajaran konstruktivisme atau berpusat pada siswa. Permasalahan yang ketiga yaitu permasalahan yang terjadi pada literasi sains. Yang pertama, secara umum literasi sains anak Indonesia masih rendah. Rendahnya minat siswa membaca buku, rendahnya tingkat kemampuan berpikir kritis siswa, itu permasalahannya. Nah, penyebabnya yaitu proses pembelajaran yang dilakukan dinilai kurang efektif, keterbatasan sarana dan prasarana membaca, serta situasi belajar yang kurang memotivasi siswa untuk mempelajari buku-buku di luar buku paket. Itu penyebabnya. Sementara implikasinya yaitu banyak konsep IPA yang hanya dihafal bukan dipahami sehingga mudah untuk lupa. Kurangnya wawasan tentang sains dan ketidakmampuan untuk membaca pada generasi muda menyebabkan kerugian bagi negara yang kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas. Sementara solusi yang dapat dilakukan adalah perlu dikembangkannya perangkat yang menunjang pelaksanaan literasi sains ini. Perlu meningkatkan dan menerapkan pembiasaan budaya membaca literasi sains siswa oleh guru-guru di sekolah. Masalahan yang keempat tentang PISA, yaitu rendahnya kemampuan literasi sains menurut penilaian PISA. Penyebabnya adalah kemampuan literasi sains peserta didik yang ada di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Fasilitas lembaga pendidikan yang kurang memadai yang membuat proses pembelajaran tidak kondusif. Mindset peserta didik yang berpikir bahwa mata pelajaran matematika dan IPA adalah pelajaran yang sulit dipahami,
Implikasinya yaitu, PISA 2018 menetapkan Indonesia berada pada peringkat 70 dari 78 negara peserta. Sudah lebih dari 20 tahun Indonesia selalu berada pada urutan bawah menurut penilaian PISA. Nah, solusi yang dapat ditawarkan yaitu perkembangan literasi yang baik, program literasi terintegrasi dengan kurikulum, kegiatan belajar yang dilakukan kapanpun, kegiatan literasi mengembangkan budaya lisan dan mampu dalam menginterpretasi data dan bukti secara ilmiah, dan peserta didik membutuhkan pengetahuan prosedural dan pengetahuan epistemik. Yang kelima yaitu permasalahan TIMSS. Dari berbagai macam jurnal, dapat ditarik kesimpulan permasalahan penilaian literasi sains oleh TIMSS yaitu kemampuan siswa di bidang sains dan matematika. Penyebabnya kurangnya pemahaman dan perhatian siswa dalam pembelajaran sains dan matematika, dan kurangnya pemahaman siswa dalam menjawab berbagai variasi soal model TIMSS, serta kurangnya buku bacaan atau soal-soal yang diberikan kepada peserta didik. Solusinya, pendidik perlu memberikan berbagai variasi soal saat pembelajaran agar siswa memiliki pengalaman maupun kesempatan mereka untuk mengembangkan kemampuannya dalam menjawab soal model TIMSS. Permasalahan yang keenam yaitu permasalahan dalam keterampilan proses sains, yaitu tidak dilaksanakannya kegiatan praktikum karena alat dan bahan ajar serta perencanaan pembelajaran yang kurang mendukung, sehingga siswa hanya mendapatkan pengetahuan berupa teori dan tidak mengetahuinya secara langsung. Penyebabnya banyaknya sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas pendidikan serta perencanaan pembelajaran yang kurang mendukung. Implikasinya, kurangnya pendukungan belajar siswa atau fasilitas belajar akan mengakibatkan menurunnya prestasi belajar, serta siswa akan sulit memahami materi-materi yang harusnya dilakukan dengan praktikum, namun guru hanya menjelaskannya berupa teori. Nah, solusi yang dapat kita lakukan yaitu melakukan pengembangan keterampilan proses sains yang dapat dilakukan dengan metode praktikum, karena pada kegiatan ini dapat dikembangkan keterampilan psikomotorik, kognitif, dan efektif. Di sini siswa akan dilatih untuk mengembangkan keterampilan proses sains dan dituntut lebih kreatif dan membuat siswa lebih mudah memahami suatu pelajaran. Permasalahan yang ketujuh adalah permasalahan yang terdapat pada generasi Z, alfa, dan digital. Yang pertama yaitu sebagian besar generasi tidak terlepas dari sosial media dan sangat ketergantungan dengan teknologi. Permasalahan yang kedua yaitu dalam pembelajaran para remaja ini malas untuk berpikir dan mereka hanya mengandalkan gadget saja. Penyebabnya karena sangat kecanduan dengan teknologi dan kurangnya perhatian dari orang tua. Akibatnya, peserta didik akan menjadi sangat ketergantungan dalam proses pembelajaran, mereka tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Solusinya, orang tua harus senantiasa mengawasi anaknya. Guru harus bisa menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan generasi-generasi ini dikarenakan mereka sudah paham dengan teknologi. Dan solusi yang terakhir, diharapkan mereka untuk berpikir kritis. Kesalahan yang terakhir adalah permasalahan yang terjadi pada hakikat IPA, yaitu yang pertama, belum terlaksananya hakikat sains dengan baik. Pembelajaran belum sesuai dengan standar internasional. Penyebabnya yaitu guru jarang menerangkan hakikat sains dalam pembelajaran. Kurangnya pemahaman tenaga pendidik IPA hakikat sains ini, dan ketidaksesuaian materi pelajaran dengan alokasi waktu dan kesiapan mental siswa. Implikasinya yaitu kurangnya pemahaman siswa tentang hakikat sains, siswa kurang memiliki keterampilan proses dan produk, dan siswa tidak memiliki sikap sains.
Nah, solusinya yaitu guru sebaiknya diberikan pelatihan secara kontinu tentang hakikat sains ini, dan guru membangun semangat belajar siswa, serta guru meningkatkan keterampilan proses sains serta penguasaan terhadap alat-alat dan bahan percobaan IPA.